Selamat datang di Jember, ibu kota daerah operasi 9, Daop paling timur di Pulau Jawa. Dan saat ini saya sedang berjalan menuju ke stasiun Jember karena sore ini saya punya tiket naik kereta api yang pernah menjadi salah satu kereta perjalanan rute terpanjang, terjauh dari Jember ke Jakarta. Meskipun sekarang sudah dipecahkan rekornya oleh kereta Belambangan, yaitu naik Restu Panda. Gading naik kereta Pandalungan dari Jember menuju ke Gambir. Tiba-tiba aja Jember mendung pekat. Makanya lebih baik langsung menuju ke stasiun yuk. Kalau seandainya hujan, tiba-tiba hujan, sudah berteduh di gedung stasiun. Ikuti perjalanan saya hari ini menuju Jakarta dengan kereta Pandalungan. Ini area drop off dan area keberangkatan di stasiun Jember. Ada mesin cetak boarding pass juga. Kalian bisa cetak atau nanti secara praktis menggunakan face recognition boarding gate. So, ini hall di stasiun. Kemudian yang nampak di sini ini pemeriksaan tiket untuk penumpang kereta Pandanwangi tujuan Ketapang Banyuwangi. Yang Pandalungan bisa melaksanakan metode konvensional, tapi saya karena sudah daftar face recognition boarding gate bisa langsung scan muka aja. Nah, terdeteksi kan? Nice. Wah, itu sudah kelihatan Pandalungan. Salah. Pandanwangi. Maaf ya, namanya mirip-mirip soalnya guys. Wah, ada tulisannya apa nih? Kayak baru lihat ya, Sugeng Rawuh Jember. Ya, ini sisi peron jalur 1 stasiun Jember. Rangkaian Pandanwangi tujuan Banyuwangi sudah tersedia di jalur 3. Dan sementara ini peron jalur 1 dan 2 masih terpantau kosong. Belum tahu nanti Pandalungan akan disediakan melalui jalur berapa ya. Situasi di Jember itu memang mendung. Kenapa ya setiap kali saya mau ngomong itu selalu barengan sama suara announcement. Situasi di Jember memang terpantau mendung ya, tapi hal ini justru malah membuat suasana jadi gerah. Tadi padahal sebelum berangkat sudah mandi, tapi sekarang udah keringatan lagi, merasa gembel dan lepek lagi ya. Padahal perjalanan saya naik Pandalungan masih cukup panjang, sekian belas jam ke depan. Kalau menurut perkiraan saya akan naik Pandalungan ini menggunakan rangkaian yang waktu itu saya temui di Surabaya Gubeng ya, waktu mau naik Bima. Secara random ngambil single seat, kebetulan bakalan dapet di single seat paling depan. Sekian belas jam duduk di single seat paling depan, aduh. Karena saya beli tiket ini sekitar sebulan lebih ya sebelum hari keberangkatan hari ini. Jadi waktu itu masih belum bisa memperkirakan dapat rangkaian apa, kursinya di depan di belakang juga blank, nggak ada gambaran sama sekali. Pun waktu itu Pandalungan masih menggunakan rangkaian New Image ya. Tiba-tiba Bima Semeru ganti ke New Generation, maka Pandalungan dapat hibahan armada stainless steel generasi yang pertama. Ya sudahlah, kita nikmati aja pokoknya ya.
Tepat sesaat kereta Pandanwangi diberangkatkan, rangkaian Pandalungan dilangsir. Wah, livery Natal dan Tahun Baru ya. Iya bener, ini kan kereta makannya. Ini eksekutif. Enggak, loh, kok ini berubah? Sumpah, itu eksekutif 7, nomor 13-nya jadi di paling belakang. Loh. Wah, aku kena prank. Nih, eksekutif 7 nomor 13 yang di belakang kan. Bisa berubah gitu ya. Jadi barusan masuk di jalur 2 stasiun Jember, langsiran rangkaian Pandalungan yang kini sudah menggunakan armada stainless steel generasi yang pertama. Kecuali kereta makannya ya, kereta makan mild steel modifikasi menjadi kereta makan ala suite nampaknya, X Bima. Wah, aduh, hati saya langsung berbunga-bunga rek ini. Sejatinya saya naik di eksekutif 7, tapi tadi nunggunya agak di ujung arah depan sini. Itu lokomotifnya di sana, tapi lagi ada proses bongkar muat barang ya. Bisa ke sana nggak ya, pengen lihat lokomotifnya? Jadi sebelum naik di eksekutif 7, saya maju ke arah depan sini, melihat lokomotif dinas kereta Pandalungan yang saat ini dilayani oleh lokomotif Hongeng seri CC2039502. Aduh, depo induk Purwokerto. Ini lokonya dari deponya Mas Garda ya, Purwokerto PWT. Kamu baik-baik di jalan ya. Saatnya bergerak ke area belakang rangkaian, dan seperti yang saya bilang ya, Pandalungan ini bawa satu kereta bagasi, bawa gerbong kargo. Ini lagi naik barang, pengiriman barang nih. Saatnya bergerak ke area belakang karena saya naik di eksekutif 7. Rangkaiannya seger ya, hijau, berbalut stiker tematik Natal dan Tahun Baru. Wah, akhirnya setelah sekian lama bisa naik Pandalungan lagi ya, jarang-jarang. Kereta yang kayaknya baru, ini kali ketiga saya naik Pandalungan, yang kedua waktu itu tidak saya rekam videonya. Karena cuma naik dari Jember ke Semarang doang ya. Tapi asli saya kena prank banget. Waktu itu lihat rangkaiannya, kayaknya 13B itu di depan, kok sekarang tiba-tiba ada di belakang gitu. Eksekutif 5, 13B-nya di belakang. Eksekutif 6, 13B-nya di depan. Ya. Dan tibalah saya. Masih speechless ya, nggak bisa berkata-kata kenapa tiba-tiba bisa berubah. Ini dia eksekutif 7. Saya bakalan naik di nomor 13 Bravo, tapi pengen naik dari depan coba. Loh, belum ada penumpangnya rek. Nih, masih pintu geser manual ya. Wah, ada satu penumpang di sana. Ini dia eksekutif 7, kursi saya di ujung belakang sana cuy. Jadi kalau situasinya tidak terbalik, tidak berubah, kemungkinan besar saya akan duduk di kursi yang posisinya seperti ini. Masih lebih manusiawi jika dibandingkan eksekutif New Image sih memang, karena tidak langsung ketemu pintu. Dan menuju ke 13 Bravo di ujung belakang sana. Dan ini adalah kursi single seat paling favorit nih. Ya, senang sekali tuh nomor 13 Bravo. Ya meskipun jendelanya, kaca filmnya lebih gelap dibandingkan jendela yang lain dan nggak punya roller blind ya. Pandalungan. Akan diberangkatkan dari stasiun Jember tepat pada pukul 14:55 menit.
platform berjalan kembali bahwa Setelah tadi di luar berlepek-lepek berkeringat ria, sekarang ketemu suasana kabin yang remang-remang dan adem banget. Bener-bener kontras suhunya. Rasanya pengen ketawa sekencang-kencangnya karena bisa duduk di kursi idaman, kursi single seat favorit paling belakang ini. Ini tipikal kursi reclining seperti biasa. Yang pertama saya rasakan suhu adem, yang kedua AC-nya berdengung cukup kencang ini. Jadi ada satu kebisingan sendiri dari AC ya, dari penyejuk udara. Ya, adem banget sumpah. Tapi senang banget, beneran merasa di prank ini. Di luar ekspektasi ya. Padahal tadi udah bete, udah di depan gitu kan. Sekarang jadi semangat lagi karena dapat di paling belakang. Yang bertugas sebagai eksekutif 7 hari ini adalah armada eksekutif seri tahun 2018 urutan yang ke-124 Depo Jakarta Kota. Eksekutif stainless steel generasi yang pertama ini berkapasitas 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 22. Kursinya tipikal reclining dan revolving, dilengkapi dengan kantung kursi, meja lipat di bawah sandaran tangan, kemudian sandaran kaki atau footrest. Kemudian di bagian dalam kereta ini kita juga bisa menemukan meja kecil dan sumber kelistrikan. Bagian atas dilengkapi dengan beberapa layar TV yang menggantung, sumber pencahayaan, rak bagasi kabin, kemudian di bawah rak bagasi kabin ada lampu baca, penerangan tambahan, dan jendela-jendela sudah dilengkapi dengan window shade berupa roller blind. Kemudian toilet hanya ada di salah satu ujung saja, biasa di dekat kursi nomor besar, satu toilet pria dan satu toilet wanita, dua-duanya sudah menggunakan kloset duduk. Kereta Pandalungan baru saja diberangkatkan dari stasiun Jember ya. Dan berhubung ini kebetulan pakai logo seri CC203 atau lokomotif sprinter, lokomotif pelari ya. Begitu meninggalkan stasiun itu nggak pakai lama langsung dibawa ngebut ya. Nggak tanggung-tanggung deh, pokoknya langsung memang benar-benar terasa ini sih logo sprinternya. Perjalanan dari Jember dimulai pada pukul 3 sore dengan estimasi kedatangan di Jakarta esok hari menjelang pukul 5 pagi. Kereta Pandalungan keberangkatan dari arah Jakarta berangkat dari stasiun Gambir sekitar pukul 8 malam dengan estimasi ketibaan di Jember menjelang pukul 11. Jadi durasi perjalanannya lumayan signifikan ya perbedaannya ya. Yang dari arah Jember 13 jam 50 menit, sedangkan yang dari arah Jakarta sekitar 14 jam dan 40 menit kayaknya ya, kalau nggak salah, nanti saya cantumkan. Pokoknya bedanya jadi lumayan ya, jauh gitu. Jadi cukup terlihat ya bedanya antara jendela ujung dengan jendela non ujung. Ini yang kaca filmnya lebih tebal dan itu yang normal atau reguler atau yang biasa ya. Jadi ini nanti semakin malam akan semakin mengurangi kenikmatan menikmati pemandangan ya, meskipun ya sama-sama gelap juga sih, cuman ini bakalan lebih gelap. Padahal tadinya sudah memperkirakan ya saya bakalan duduk di paling depan di sana, nggak akan dapat fasilitas footrest ya kalau duduk di paling depan, tapi berhubung ternyata posisinya tertukar, saya bisa menikmati sandaran kaki atau footrest ini adjustable, area kaki yang cukup lega di sebelah sini, dan kalian bisa lihat ini sudah pakai waste bag, bukan lagi pakai plastik tempat sampah ya, ini versi ramah lingkungannya.
kayaknya dulu jadwalnya melintas langsung ya di stasiun Kelakah. Tapi kesini-kesini akhirnya dijadwalkan untuk singgah juga di stasiun Kelakah. Dan mungkin ada beberapa stasiun yang terlewat atau saya tidak sempat turun itu ya tidak berarti keretanya nggak berhenti ya. Karena di sepanjang perjalanan dari Jember ke Jakarta ini nanti bakalan melewati banyak stasiun dan tidak bisa terekam semuanya. Ya, tidak dapat peron. Stasiun Malasan. Jangan bermalas-malasan. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kekeliruan informasi, tapi tadi saya coba cari ya. Stasiun singgahnya Pandalungan, Malasan ini tidak tercantum sebagai pemberhentian untuk turun naik penumpang. Dan memang tadi dapat informasi kalau kita terhenti di stasiun Malasan ini untuk tunggu bersilang. Coba tebak silangnya sama apa? Sekeren Pandalungan harus tunggu bersilang dengan kereta subsidi. Kereta Sri Tanjung tujuan Ketapang. Coba. Kereta harga ratusan ribu, tunggu bersilang dengan kereta harga puluhan ribu doang. Tapi nggak apa-apa sih, ini momen seru ya, jarang-jarang ya. Apalagi kalau udah dilintas double track, kita nggak akan bisa nih ketemu momen-momen persilangan seperti ini. Karena belum pengen menuju kereta makan, kebetulan tadi ada layanan keliling restorasi dan saya sudah mengamankan satu gelas teh premium nih. Plus kalian tadi itu udah pesen makan, cuma nanti makannya bakalan saya nikmati di kereta restorasi yang mewah ya. Pengen tahu restorasi ala suite. Jadi sementara kita upacara minum teh dulu ya, ritual yang tidak boleh ketinggalan kalau lagi naik kereta. Buat kalian yang sedang dalam perjalanan juga, jangan lupa untuk membudidayakan pacara minum teh. Mari ngeteh. Wow, cocok banget dinikmati karena pemandangannya lagi cakep, ditambah suasana kabin yang adem. Probolinggo. Kayaknya kita jadwal ketemu sama Logawaw. Mana ya? Kayaknya sih Logawawnya yang udah nunggu duluan nih di stasiun Probolinggo. Cuman kita lihat. Ah, bener kan? Nah. Itu mana sih? Nah, ini lokomotifnya Logawaw. 9219 Cipinang. Wah, armadanya sudah new generation cuy. Dapat peron nggak ya? Oh, dapat lah. Dapat. Pas pembangkit dong. Wah, menggelegar suaranya. Logawaw berangkat dan 1 menit lagi kereta Pandalungan juga akan segera diberangkatkan dari Probolinggo. Sebenarnya berhentinya cukup lama ya kereta Pandalungan ini, cuman mau ngobrol terganggu oleh bisingnya suara pembangkit si Logawaw ini. Saya dari Jember, dia baru mau ke Jember.
Infonya di grafik perjalanan yang akan datang, Logawa ini akan diperpanjang sampai ke Ketapang Banyuwangi ya. Cuman nanti apakah bener begitu? Apakah dengan diperpanjang akan ganti armada? Nah, nanti kita tunggu kelanjutannya di bulan Februari. Jadi di jalan. Jadi ceritanya tadi itu udah janjian sama Mbak Prami sebelum jam 6 sudah harus berada di kereta makan. Jadi saya mau jalan. Harus jalan ke depan. Berisik sekali cuy kalau di luar kabin. Mau jalan ke depan ke eksekutif 5, di depannya baru kereta makan cuy. Wah, ada tombolnya. Lucu sekali. Oh, ini ada tempat buat wudhu, kemudian tempat sembahyang, ruang operator, dan ini kereta makan ala suite. Oke. Mau makan hokben yang tadi udah pesan dari eksekutif 7. Oh, jadi ini restorasi ala suite yang kemarin sempat dipakai Bima sebelum ganti rangkaian. Ini masih ketutup, itu ada tombolnya tapi tombolnya jauh di sana. Wah. Lucu sekali ya. Kenapa rollerblade di kereta eksekutifnya tidak diganti pakai tombol gini juga ya? Sudah terlihat. Dadah. Saya lagi nunggu dipanasin. Ini sebenarnya makan malam yang agak terlalu cepat. Mungkin nanti bakalan lapar lagi tapi nggak tahu ya. Warna temboknya kontras banget ya, hijau. Lightingnya kuning. Paduan warna-warna kayu. Ini meja kursinya seperti ini. Ini kapasitas 4 orang. Wow. Oh iya. Ada tambahan lain, Pak? Sebentar dulu, nanti minumnya nyusul lagi ya. Ya, makasih. Nih, ada opsi menu hokben. Barusan dipanasin, nggak tahu paket berapa tadi. Ya, menu yang familiar ya, udah sering jajan hokben juga sih kalau di stasiun-stasiun. Mana ya? Stasiun Gambir kayaknya. Sampai mana tadi? Jadi ini kereta makan atau kereta restorasi Pandalungan saat ini menggunakan restorasi modifikasi dari tahun 2009 ala suite. Kapasitasnya juga banyak, lightingnya cakep, ornamen-ornamennya cantik, keren ya. Sebenarnya lumayan jarang ya saya menemui perjalanan kereta yang ada menu hokben, atau mungkin sayanya aja yang nggak tahu. Tapi sekarang bisa ketemu menu hokben. Ya, menu yang sudah cukup familiar di lidah ya. Mendung perjalanan tuh. Memang udah musim hujan ya. Enak. Beres makan dari kereta restorasi, tadi kereta Pandalungan sempat singgah juga di stasiun Pasuruan.
Dan kayaknya maju satu petak ya. Saat ini kita terhenti kembali di stasiun Bangil, berhenti selama sekitar 8 menit ya. Kalau melihat jadwal sih kita direncanakan untuk ketemu dengan suatu kereta, tapi nggak tahu nih, masih belum nampak ada tanda-tanda pergerakan atau kedatangan kereta. Melihat armada yang dipakai, ini ekonomi new generation modifikasi. Nampaknya ini adalah kereta Ranggajati dari Cirebon, tujuan akhir Jember juga ya. Kita sudah nyampe sini, sama-sama nyampe Bangil. Kita dari Jember, Ranggajati baru mau menuju ke Jember. Menjelang kedatangan kereta Pandelungan di Surabaya, kru restorasi membagikan selimut dapat digunakan secara cuma-cuma sepanjang perjalanan naik kereta ini. Ini selimutnya sudah bersih, sudah disanitize, tidak boleh dibawa pulang juga ya. Jadi yang mendapatkan fasilitas penggunaan selimut secara cuma-cuma ini adalah penumpang di perjalanan malam kelas eksekutif. Kebetulan kalau Pandelungan ini memang hanya satu kelas layanan ya, eksekutif saja. Akhirnya tiba di Surabaya. Gubeng telat banyak ya, efek keterlambatan dari stasiun Bangil, stasiun Sidoarjo, ya kira-kira begitu deh. Nih pergerakan penumpang dari stasiun Surabaya Gubeng. Aduh, tadi tuh nggak tahu kenapa ya kok tiba-tiba jadi terlambat di Bangil dan di Sidoarjo-nya. Ini telatnya udah hampir 10 menit. Udah mau berangkat dari Surabaya Gubeng, kita akan menuju ke Surabaya Pasar Turi, tapi kayaknya bakalan ada yang melintas langsung dulu deh, kereta bareng. Atau bisa berangkat bareng ini, berangkat dan kereta melintas langsung. Iya, penumpang hebat-hebat, sumpah. Amazing. Masih berjalan cuy. Wah, Surabaya Pasar Turi. Asli penumpangnya banyak sekali. Ini udah terlambat banyak ini.
Jadi selain singgah di Surabaya Gubeng, kereta Pandalungan juga melayani naik turun penumpang di stasiun Surabaya Pasar Turi. Penumpangnya kayak yang lebih banyak dari Pasar Turi ya barusan. Masih terlambat, kira-kira nanti bakalan ngejar keterlambatannya di stasiun mana ya? Ngintip sebelah kanan kereta. Ada Luxury cuy, Argo Bromo Anggrek Luxury. Jalan jam berapa sih? Udah, sinyalnya udah hijau. Wah, rame ya, ternyata penumpang dari Surabaya. Nih sekarang jadi eksekutif 7 lumayan. Nyaris penuh kayaknya. Nggak apa-apa, penuh juga. Saya ada di singgah sana favorit sendirian, jadi anti permisi-permisi deh. Barusan sempat ngecek tiket Pandalungan dan Sembrani serta Argo Bromo Anggrek. Saya bandingkan, memang untuk ukuran saya harga atau selisih harganya itu bedanya cukup signifikan ya, lumayan. Pandalungan dengan Sembrani itu mungkin selisihnya sekitar 100-150 ribu. Dengan Argo Bromo Anggrek selisihnya bisa 200 ribuan ya, pantas saja ya. Ya memang secara durasi dibandingkan Sembrani sama Anggrek, si Pandalungan ini terhitung lama. Tapi dengan harga segitu ya mungkin orang-orang memilih naik Pandalungan ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bojonegoro. Ya, terlambat 5-6 menit saat kereta Pandalungan singgah di stasiun Bojonegoro. Singgahnya itu cuma 2 menit di stasiun ini, tapi telat. Ya, biasanya akan segera diberangkatkan kembali. Dan tadi waktu di Jember kepanasan, pengen segera naik kereta biar ngadem di dalam kabin gitu kan. Nah, sekarang giliran sudah naik Pandalungan, kedinginan. Aduh, memang manusia ini ada aja maunya ya. Jadi sekarang suhunya di kisaran 20-21 derajat Celcius gitu sih. Dan memang adem. Nah, untungnya ada fasilitas penggunaan selimut gratis ya, jadi lumayan. Nah, ini selimutnya warna biru, ada logo KAI-nya. Ini nggak salah kan, ini nggak biasanya, ini beneran baru jam 9 kan. Tapi pencahayaan di dalam kabin sudah diubah ke dalam mode malam. Jadi nggak prepare ya melihat perubahan mode malamnya. Karena biasanya mode malam ini diaktifkan sekitar jam 10 malam. Ini baru jam 9 kok udah dibikin gelap. Tapi gelapnya armada ekonomi style generasi yang pertama ini masih tergolong terang ya, karena kebetulan banget di bawah rak bagasi kabin ini ada lampu menyala yang masih bikin selo mata. Bagian atas ini lampu utama udah mati sih, cuman ini nih, kalau new generation kan di bagian atas ini off semua, yang nyala justru malah yang di bawah, jadi enak banget. Akhirnya tiba di Semarang juga, keterlambatannya sisa sedikit ya, sekitar 1 atau 2 menitan. Semarang yang biasanya jam segini hangat pun sekarang agak adem ya di luar.
mana di dalam kabin itu dingin banget, sampai selimutan aja masih terasa dingin. Ini memang kayak ada bekas-bekas hujan sih, kemungkinan hujannya rata ya. Tadi di sepanjang perjalanan juga yang kelihatan itu rintik-rintik hujan. Udah mau berangkat? Wah. Jadi Rek, saya sedang berlindung di balik selimut karena suhu kabin yang cukup adem. Jadi sebagaimana yang pernah saya singgung di video sebelumnya, pertama kali naik Pandalungan itu beberapa hari setelah launching, ya berarti di bulan Juni 2023, bersamaan dengan launching kereta-kereta baru yang lain, akhirnya muncullah kereta Pandalungan ini. Awal-awal Pandalungan beroperasi itu masih pakai armada Milesteel berbagai angka tahun. Waktu itu kayaknya saya dapat yang satu-satunya pakai jendela pesawat. Terus rupanya Pandalungan ini sempat berganti armada menjadi eksekutif New Image ya. Nah pada saat saya membeli tiket ini waktu itu masih pakai New Image, nggak taunya beberapa waktu kemudian malah sudah berganti rupa dengan armada stainless steel generasi pertama limpahan dari kereta Bima Semeru ya. Jadi beberapa jam hari ini sudah naik kereta Pandalungan, naik di armada eksekutif 7. Dari segi suspensi nampak standar-standar aja ya, bukan yang terbaik di antara armada stainless steel generasi yang pertama. Ini masih terasa agak getar-getar, agak berguncang-guncang lah ya. Saya pernah mendapati armada sejenis yang lebih nyaman dari ini, jadi ini bukan yang terbaik. Kemudian kekedapan suara juga B aja, dekat pintu dan beberapa kali pintu juga terbuka, jadi lumayan agak bising. Pengaturan lightingnya udah aman, nggak masalah. Nah yang nilai plusnya ini adalah suhu kabin yang ademnya amazing sekali. Tapi enak sih selimutan. Oh, kedengeran bising kan. Jadi kira-kira gitu, dan agak jenuh juga ini perjalanan malam, nggak bisa lihat pemandangan. Mungkin di beberapa kesempatan nanti bakal mencoba istirahat ya, dan harap maklum jika ada stasiun singgah yang terlewat. Nggak boleh protes, adem. Saat ini di jalur 1 adalah niat kereta api penumpang Pandalungan dengan nomor KA 77M. Lumayan tadi agak sedikit memaksakan diri untuk istirahat ya. Sekarang sekitar pukul berapa ya? Menuju ke arah jam 1 dini hari. Perjalanan Pandalungan tiba di stasiun Tegal. Tadi kayaknya harusnya ngelewatin Pekalongan, cuman tidak terekam. Di sebelah sana itu ada Bumarang, kereta terpanjang rute Jakarta Surabaya via jalur utara ya, yang masih ada kelas bisnisnya. Setelah dari tadi datang telat. Nah di stasiun Tegal ini sudah mulai datang lebih awal nih, udah mantap banget, udah mengejar ketertinggalan nih artinya. Kayaknya habis ini pengen tidur lagi.
kalau bisa ya. Persiapan diberangkatkan kembali dari jalur 1 kereta api Pandalungan dengan tujuan akhir Gambir, Jakarta. Setelah tadi dari Tegal kita datang lebih awal, kini kita tiba di Cirebon juga datang lebih awal sekitar 3 menit, menambah waktu tunggu di stasiun ini menjadi total 8 menit. Ada juga ya yang naik Pandalungan, naik dari Cirebon. Harus berangkat jam segini, amazing sekali effortnya. Tapi mungkin karena ada keperluan pagi-pagi kali ya, jamnya enak lah tiba di Jakarta esok jelang jam 5. Di Cirebon, Pandalungan nggak ketemu kereta apa-apa kah? Tumbenan sekali ya, Cirebon sepi. Biasanya meskipun malam-malam juga, stasiun ini selalu rame. Ini tuh kayak di Semarang tadi ya, biasanya meskipun mau jam berapapun juga Cirebon itu udaranya hangat, tapi saat ini kok terasa agak adem ini. Penumpangnya masih ramai dan semua terlalu. Jadi kalau nggak salah, setelah Cirebon itu, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Cikarang. Dan itu mungkin jaraknya sekitar 2 jam ya. Kayaknya waktu yang tepat untuk kembali memejamkan mata sesaat. Yang pasti harus mengamankan badan dulu biar tercover selimut karena memang adem. Mari kita tidur lagi. Aduh, adem banget. Kereta Pandalungan mengalami sedikit keterlambatan saat tiba di stasiun Cikarang ya, dan dari Cirebon ke Cikarang, surprisingly saya bisa tidur. Tumben-tumbenan banget ya. Jadi, aduh, udah lumayan sih. Tidak terlalu teler-teler banget. Bagaimana kira-kira pengalaman perjalanan saya setelah sekian lama akhirnya bisa naik Pandalungan lagi? Yang pertama pasti senang banget, seru banget ya. Apalagi sekarang Pandalungan sudah menggunakan armada stainless steel, meskipun masih yang generasi pertama ya, belum yang new generation, tapi ini sudah merupakan peningkatan kenyamanan jika dibandingkan dengan armada sebelumnya yang pakai eksekutif new image. Meski saya belum sempat nyoba ya, tapi tentu standar kenyamanan stainless steel sudah lebih baik. Hari ini naik eksekutif 7, dapat armada yang super adem, stabil, hingga masuk wilayah daerah operasi 1 Jakarta juga masih dingin. Jadi lumayan bikin nyaman, bikin nyenyak tidur kayaknya ya, pengaruh suhu udara. Terus apa lagi ya, kalau saya melihat secara jadwal untuk ukuran rute Jember Jakarta, terutama jam ketibaan di Jakarta ini sangat-sangat baik ya. Di saat tiba di saat orang belum memulai aktivitas, jadi masih sempat untuk prepare sebelum bekerja. Terus mengenai harga tiket untuk perjalanan sejauh Jember Jakarta 14 jam, saya rasa ya memang masuk akal. Masuk akalnya kalau dapat harga di subclass terendah yang di kisaran 600.000. Tapi kalau dapat di subclass
tertinggi yang harganya mencapai 890.000 ya amazing juga tuh harganya, pricey banget ya. Dan apa lagi ya, memang rute Jember Jakarta ini tidak banyak kereta-kereta yang melayani secara langsung ya, artinya tanpa transit. Cuman ada Pandalungan ini yang tujuan akhirnya Gambir, sama Belambangan Express yang memulai perjalanan dari Ketapang dengan tujuan akhir Pasar Senen. Ya kalian tinggal memilih aja mau naik yang mana, ya mengukur kemampuan dan kebutuhan aja. Kayaknya itu aja ya, nggak perlu panjang lebar saya ngomong. Bingung nanti malah belibet ngomongnya. Semoga perjalanan kali ini bisa memberikan gambaran, terutama buat kalian yang berencana naik kereta Pandalungan. Semoga informatif dan menghibur juga. Masih menikmati sisa-sisa akhir perjalanan ya sebelum nanti tiba di stasiun Gambir. Selamat pagi Jakarta. Sebelum saya akan kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal atau telat kereta. sedikit. Selamat Selamat datang di Gambir. Jadi akhirnya sudah menyelesaikan perjalanan yang lumayan panjang dari Jember, tiba dengan selamat di stasiun Gambir di Jakarta. Terima kasih kepada kereta Pandalungan, semoga tetap ramai, tetap jaya. Terima kasih juga buat area-area yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit. Jakarta.